Nah, hari ini kita bakal ngebedah sesuatu yang benar-benar revolusioner di dunia aquaculture, yaitu sistem bioflok. Kalau selama ini Anda mikir budidaya ikan itu cuma soal ngasih makan terus nguras koram yang kotor tiap minggu, wah, siap-siap ubah mindset Anda deh. Kita bakal lihat gimana sebuah sistem biologi yang super cerdas bisa ngubah masalah paling bikin pusing di tambak ikan jadi keuntungan yang luar biasa. Yuk kita mulai pembahasannya. Coba bayangin ini sebentar. Gimana kalau limbah ikan yang beracun itu bisa berubah jadi pakan ikan tinggi protein dan gratis? Pertanyaan ini tuh benar-benar ngedobrak semua pemahaman tradisional kita soal ngurus limbah, ya kan? Biasanya kotoran ikan tuh bikin pusing banget, harus disaring pakai alat mahal, atau dibuang gitu aja karena beracun buat ikan. Tapi gimana kalau racun itu sendiri adalah bahan baku utama buat bikin pakan super bergizi? Nggak masuk akal? Tunggu dulu. Itulah keajaiban rekayasa biologis yang bakal kita bongkar bareng-bareng di penjelasan kali ini. Secara keseluruhan, wujud dari siklus biologis bioflok ini adalah sebuah sistem tertutup yang terus muter, alias sirkuler banget. Jadi intinya, pas Anda nerapin sistem ini, Anda itu nggak cuma sekedar miara ikan di kolam. Percaya atau nggak, di saat yang sama, Anda juga lagi sengaja membudidayakan miliaran mikroorganisme yang hidup bareng ikan-ikan tadi. Keduanya tuh hidup rukun dalam satu ekosistem buatan yang emang sengaja dirancang supaya saling menguntungkan. Keren banget kan? Biar kebayang gambaran besarnya, kita harus paham dulu nih prinsip dasarnya. Bioflok itu sederhananya adalah teknik sengaja numbuhin komunitas mikroorganisme atau yang sering kita sebut vlog langsung di dalam air kolam itu sendiri. Jadi untuk setup awalnya, kita nggak perlu repot-repot bangun tangki filter eksternal yang gede dan makan tempat. Kita justru menginstalasi dan ngubah kolam ikan itu sendiri jadi satu bioreaktor raksasa yang selalu aktif berputar. Praktis banget. Oke, semuanya bermula dari langkah pertama ini, pemberian pakan dan input limbah. Kayak biasa, pas kita naburin pelet komersial dan dimakan sama ikan, otomatis bakal muncul limbah kotoran yang kaya amonia atau nitrogen jahat. Tapi perhatiin deh, ada satu langkah instalasi yang mutlak wajib ada di sini, yaitu aerasi intensif. Dan ingat, ini bukan sekedar gelembung udara ala akuarium di ruang tamu Anda ya. Kita butuh aerator skala besar yang super kuat. Mesin ini harus nyala terus, gaspol, buat nyuplai oksigen ekstra sekaligus ngaduk air dengan kencang. Tujuannya, biar limbah dan mikroba ini terus melayang-layang, nggak ngendap dan membusuk di dasar kolam. Ini krusial banget. Jadi, kalau kita perhatiin, alur kerjanya itu ngelewatin 4 langkah berurutan yang benar-benar rapih. Pertama, limbah organik masuk ke air. Kedua, mikroba langsung gercep bereaksi dan manfaatin limbah itu buat tumbuh. Ketiga, mikroba-mikroba kecil ini secara alami bakal nempel satu sama lain, ngebentuk gumpalan padat yang kaya nutrisi. Dan keempat, nah ini dia puncaknya, ikan-ikan bakal dengan lahap makan gumpalan itu. Siklus daur ulang ini dirancang buat terus berulang, tanpa henti di dalam satu kolam yang sama. Masuk ke langkah kedua, limbah organik atau nitrogen tadi itu nggak kita biarin gitu aja jadi racun. Malah sebaliknya, berkat adukan air yang nonstop tadi, limbah itu bakal bertabrakan dan jadi ibaratnya bensin super lah, bahan bakar paling sempurna buat memicu pertumbuhan mikroba. Dalam waktu singkat, bakal terjadi ledakan populasi mikroba. Mereka berkembang biak gila-gilaan karena terus disuapin nutrisi dari kotoran ikan plus dapat dorongan oksigen melimpah dari aerator kuat yang udah kita set up tadi. Nah, mari kita kenalan lebih dekat sama pahlawan super kita yang tersembunyi di ekosistem ini, mikroorganisme heterotrofik. Namanya emang agak ilmiah ya, tapi fungsinya juara. Beda sama alga yang butuh sinar matahari buat fotosintesis, bakteri heterotrofik ini tuh hidup dan berkembang biak secara rakus dengan cara melahap materi organik, alias kotoran ikan yang tersuspensi di air tadi. Mereka itu benar-benar mesin pekerja keras yang sesungguhnya, di balik suksesnya setup sistem bioflok ini. Coba deh kita bandingin dua hal ini beneran luar biasa loh. Apa yang di sistem tambak tradisional dianggap sebagai ancaman racun nitrogen yang mematikan, yang biasanya bikin kita harus beli pompa mahal buat nguras kolam, di sistem bioflok malah secara harfiah disulap jadi sumber daya protein yang nilainya tinggi banget. Ini sih bukan sekedar teknik biasa ya, tapi benar-benar pergeseran paradigma operasional yang radikal di pengelolaan perikanan modern. Kita mendesain ulang sebuah ancaman menjadi solusi yang cuan. Proses sulap yang luar biasa ini kejadiannya di langkah ketiga, yaitu pembentukan vlog. Jadi gini, mikroorganisme yang udah kekenyangan makan nitrogen kotor tadi, itu nggak jalan sendiri-sendiri loh, karena ada pusaran arus air yang kencang dari aerator, ditambah mereka tuh ngeluarin semacam zat perekat biologis dari tubuhnya sendiri, akhirnya miliaran sel ini saling nempel. Mereka ngejebak sisa-sisa organik, lalu mengeras ngebentuk gumpalan-gumpalan makroskopis kecoklatan yang kita sebut vlog mikroba. Di tahap inilah keajaiban sirkulernya benar-benar kelihatan dan bekerja maksimal. Gumpalan vlog mikroba ini bawa dua peran utama yang sama sekali nggak tergantikan. Pertama, dia ini ibarat pabrik pengolah limbah nitrogen yang aktif terus, mastiin air kolam tetap aman, sehat, dan nggak bau buat si ikan.
Kedua, dan ini yang paling esensial, mereka melakukan konversi jadi protein. Bayangin aja, limbah beracun yang tadinya nggak ada harganya sama sekali, sekarang udah dimasak ulang dan berubah 100% jadi bongkahan padat yang kaya akan jaringan protein. Dan itu semua nganterin kita ke langkah keempat, yang jadi penutup manis dari seluruh putaran siklus ini. Vlog mikroba tinggi protein tadi sekarang udah siap saji, dan melayang-layang jadi pakan alami buat ikan di dalam tangki. Ikan-ikan ini sekarang bebas ngemil kapanpun mereka mau sepanjang hari. Mereka dapat pasokan nutrisi ekstra, dan kitanya nggak perlu repot-repot nebarin pelet tambahan secara manual. Hemat tenaga banget kan? Tapi tunggu dulu. Keajaiban ini nggak jatuh dari langit secara otomatis ya. Dari segi pemeliharaan harian, ada satu kunci sukses yang benar-benar mutlak, menjaga rasio karbon terhadap nitrogen atau rasio CN. Jadi tugas harian Anda sekarang bukan cuma ngasih makan ikan, tapi mengontrol dan memanipulasi keseimbangan biologi air ini. Gini logikanya, karena si mikroba heterotrofik butuh bahan bakar tenaga ekstra buat mencerna nitrogen, Anda harus rutin nambahin asupan sumber karbon dari luar. Praktik perawatan hariannya tuh seringkali sesederhana menimbang dan nuangin tetes tebu atau molase murni langsung ke dalam kolam supaya si bakteri ini tetap berenergi buat ngurai limbah. Sesimpel itu. Nah, berkat perputaran biologi yang cerdas tadi, ditambah kedisiplinan tingkat tinggi Anda ngatur asupan karbon, sistem ini bakal ngasih 3 imbal balik besar sekaligus buat tambak Anda. Pertama, pastinya Anda bisa mangkas habis tagihan biaya pakan komersial yang biasanya bikin dompet jebol karena pakan alaminya udah tersedia gratis. Kedua, kualitas air bakal selalu terjaga dan stabil berkat adanya mesin pengurai alami. Dan ketiga, metode ini benar-benar mutakhir dan ramah lingkungan loh, karena nyaris nggak ada air beracun yang dibuang ke saluran air publik di sekitarnya. Terus hasil akhirnya apa dong buat kita? Jelas, Anda dapat bonus lonjakan efisiensi pakan yang benar-benar luar biasa. Coba deh hitung-hitungan secara ekonomi. Lewat sistem ini, pada dasarnya Anda itu bikin setiap butir pelet mahal yang Anda beli bekerja 2 kali lipat. Pertama, pas peletnya dimakan langsung, dan kedua, pas kotorannya didaur ulang jadi vlog bergizi buat santapan berikutnya. Ibarat kata, ini tuh strategi cerdas yang benar-benar ngasih dampak masif buat gedongkrak margin keuntungan finansial Anda. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat Anda renungin nih. Kalau kita, manusia, bisa mendesain ulang kehidupan mikroskopis, merawatnya dengan cermat, dan memanfaatkannya buat ngubah limbah beracun jadi aset tak ternilai di dalam kolam, kira-kira sistem biologis apa lagi ya di luar sana yang cuma nunggu buat kita bongkar potensi sirkularnya? Alam itu sebenarnya udah nyediain teknologi daur ulang yang paling sempurna loh, kita cuma perlu pelajari rahasia kerjanya dan berani mempraktekannya. Tetap semangat bereksplorasi dengan ilmu pengetahuan, dan sampai jumpa di pembahasan menarik kita selanjutnya.